Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Legend of Sword Domain, tepatnya untuk episode 190. Dan sebentar lagi untuk tonggua ini akanlah selesai, tepatnya untuk episode 196 guys. Tetapi masihlah belum bisa dipastikan apakah itu berakhir atau tidak. Karena kita tahu kalau Youku itu suka yang namanya nambah-nambah episode. Walaupun tongguanya tidaklah begitu diminati, tetapi mereka ini seringlah membuat episodenya ditambah-tambah terus-menerus. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu Nona Yuncang pun mencoba untuklah menerjang agarlah mengulur waktu untuk mereka berdua. Yang dimana mereka berdua ini akanlah menggunakan kekuatan Yin dan Yang yang sebelumnya pernah digunakan oleh Luyang dan juga Suihan waktu mereka berdua masihlah sepasang suami istri yang begitu mesra ahai. Lalu mereka berdua pun mengeluarkan kekuatan Yin dan Yang bersama-sama. Untuk Luyang kekuatan Yin, sedangkan untuk Suihan kekuatan Yang. Suihan tampak begitu terkejut karena Luyang bisalah menggunakannya hanya dalam cobaan pertama saja. Tetapi Luyang sama sekali tidaklah menjawab, padahal mereka berdua pernah melakukannya. Sedangkan Nona Yuncang benar-benar begitu sangatlah kesulitan dan juga kewalahan, yang membuat penampilannya langsunglah berubah menjadi normal. Dan dia sudahlah tidak bisa untuk bertarung lagi. Beruntung saja mereka berdua langsunglah menyerang, yang membuat perhatiannya langsunglah berubah dan mereka berdua kembali melanjutkan pertarungannya. Bentrokan pertama juga haruslah terjadi. Tetapi sayangnya serangan dari mereka berdua benar-benar begitu sangatlah kuat. Alhasil, sang penguasa iblis pun mendapati serangan begitu telak dan terpental membentur dinding. Dan duar, dia juga tertimpa beberapa bangunan yang berada di atas. Setelahnya, Luyang pun langsunglah menghampiri Nona Yuncang dan menanyakan keadaannya. Beruntung saja Yuncang tidaklah kenapa-napa dan mereka pun langsunglah pergi dari sana. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata Raja Dewa Tianyuan juga telah sampai di sana, tetapi dia telah melihat kalau mereka bertiga telah memenangkan pertarungan. Dia berkata sepertinya dia memang terlalu khawatir. Namun ketika dia hendak pergi dari sana, Ketua klan Iblis Surgawi langsunglah bangkit kembali dan melihat sosok dari Tianyuan. Dia begitu sangatlah kesal, ternyata semua ini adalah rencana darinya. Yang dimana mereka berdua ternyata saling mengenal satu sama lain. Tetapi di sini Tianyuan mencoba untuklah tidak mengenalnya ataupun berpura-pura. Dan Ketua klan Iblis Surgawi langsunglah berkata, bahkan jika dia menjadi abu ataupun telah meninggal dunia, dirinya pasti akanlah mengenali dirinya. Dan kali ini dirinya kembali berulah lagi, yang membuat kejatuhan untuklah keluarga Hong kedua kalinya. Jadi dia janganlah berpura-pura bodoh di hadapannya. Tetapi tetap saja Tianyuan teruslah berpura-pura kalau dia tidaklah mengingat semua kejadian tersebut. Alhasil ketua klan Iblis Surgawi langsunglah menceritakannya. Telah terjadi 2 juta tahun yang lalu kalau keluarga Hong beranggotaan 100.000. Tetapi mereka ini benar-benar terpaksa harus tunduk kepada keluargamu untuklah bertahan hidup. Tetapi untuk Gong Tianyuan yang memiliki julukan sebagai Sang Master Tombak Bayangan telah mencap mereka semua sebagai pengkhianat dari 3 kaisar, yang dijadikan sebagai alasan untuklah memusnahkan rakyatnya. Gara-gara semua itu juga membuat mereka haruslah terpaksa berlindung di alam rahasia dan runtuhan suci saat ini. Tetapi sekarang malah menguntungkan dirinya, bahkan dia juga telah menggunakan cara khusus untuklah memecahkan keluarga Hong yang berada di sini. Ditambah, kalau alam rahasia reruntuhan suci ini adalah tempat yang begitu terkutuk.
Sebab sekali dalam 10.000 tahun, anggota klannya benar-benar telah terserang oleh penyakit aneh, yang dimana sebagian besar anggotanya berubah menjadi monster setengah manusia dan binatang. Walah, pantesan ya. Lawannya selama ini bermuka binatang, guys. Dan sekarang mereka ini dikenal sebagai klan iblis surgawi, yang berarti sebelum-sebelumnya mereka ini adalah seorang kultivator sama seperti Raja Dewa Tianyuan, tetapi gara-gara penyakit tersebutlah mereka dicap sebagai klan iblis surgawi. Waduh, kira-kira ada masalah apa nih yang disembunyikan oleh Raja Dewa Tianyuan? Dan semua kejadian ini adalah salah darinya. Mendengar itu, Tianyuan hanyalah tertawa. Tetapi dia tidak akanlah meladeninya, sebab ada hal lain yang haruslah dia urus. Dan Mimin baru ingat kalau Raja Dewa Tianyuan ini ternyata bagian dari keluargamu, guys. Dan sudah pasti untuk kelompoknya dari Luyang akanlah mendapati sebuah masalah karena mereka sudahlah terjebak dari rencananya. Lalu ketua klan iblis surgawi mencoba untuklah mengakhiri ini semua dan langsunglah menyerangnya. Akan tetapi, serangannya sama sekali tidaklah berdampak. Setelah melihat tombak milik darinya menembus tubuh dari Raja Dewa Tianyuan, ketua klan iblis surgawi langsunglah tertawa begitu sangatlah keras. Karena akhirnya dialah yang menang dari semua ini. Sebab untuk Raja Dewa Tianyuan telah mendapati sebuah hukuman, yaitu penghakiman. Yang ternyata untuk saat ini, keadaan dari Raja Dewa Tianyuan telah pernah mengalami kematian. Dan sekarang dia ini hanyalah bersifat jiwa saja. Mendengar itu, Tianyuan langsunglah menerjang dan menusukkan tombaknya ke tubuh ketua klan iblis surgawi. Tetapi ketua klan iblis surgawi memang sudah tahu kalau dirinya ini akanlah meninggal dunia. Dia hanyalah penasaran akan seperti apa ekspresinya ketika mengetahui semua ini. Dan akhirnya juga ketua klan iblis surgawi haruslah tewas di tangannya. Dan Tianyuan hanya menjawabnya, semua ini akanlah selesai ketika dirinya sudah berada di sungai Void ataupun jurang sungai. Dan juga inilah saatnya dia untuklah melaporkan kepada tuannya. Ingat ya guys, untuk Gong Tianyuan ternyata berasal dari keluargamu. Maka secara otomatis itu juga musuhnya dari Luyang. Tetapi untuk saat ini, Luyang beserta lainnya sama sekali tidaklah mengetahui latar belakang dari Tianyuan. Sementara itu untuk Luyang serta lainnya, mereka pun akhirnya berkumpul kembali. Tetapi di sana tidak ada Dewa Tianyuan sama sekali guys. Luyang langsung mempertanyakan kepada Longguan kemana perginya Raja Dewa Tianyuan. Longguan hanya menjawab, bukankah dia pergi untuklah mencari mereka bertiga. Sayangnya Luyang mengatakan mereka bertiga sama sekali tidaklah bertemu. Tetapi secara tiba-tiba Raja Dewa Tianyuan telah berada di sana dan menyuruh mereka untuk cepat-cepat pergi dari sini. Waduh, cepat sekali melaporkan kepada tuannya. Sesingkatnya, mereka pun telah tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu Sungai Void ataupun jurang sungai. Dan di sini, Tianyuan meminta kepada mereka untuklah berhati-hati, karena bahaya dari jurang sungai adalah sebuah hisapan energi iblis. Di sekeliling jurang sungai tersebut juga ada sebuah kekuatan area guntur tanpa batas sama sekali, yang dimana kekuatan guntur tersebut cukuplah untuk melenyapkan seseorang Raja Dewa. Wadidaw. Karena penasaran, Longguan mencoba untuklah melemparkan batu. Benar saja batu tersebut langsunglah terhenti dan langsunglah terjun ke bawah tanah. Wadaw, konsepnya sama seperti medan magnet. Jadi tidak ada satupun objek yang bisa untuklah melewatinya. Longguan mengatakan ini memang sangatlah berbahaya. Lalu, Tianyuan langsunglah meminta kepada Luyang untuk berikan perahu daun, karena dia akanlah membantunya dalam mengaktifkan perahu tersebut. Sayangnya, setelah diaktifkan, ternyata perahu daun ini hanya bisa untuklah menampung 3 orang saja. Lalu, Longguan, Suihan, dan juga Luyang langsunglah meluncur ke sana, yang dimana Nona Yuncang haruslah ditinggalkan sendirian bersama Raja Dewa Tianyuan. Wow, masalah nih ya.
Dan benar saja kalau Tian Yuan mempunyai niat jahat kepada mereka berempat, yang dimana perahu daun ini sama sekali tidaklah bisa untuk membawa mereka bertiga. Alhasil perahu daunnya berhenti di pertengahan jalan. Ketika Luyang ingin melakukan sebuah kekuatan teleportasi, itu juga langsunglah dipatahkan, yang membuat mereka bertiga langsunglah terjun ke bawah. Nona Yuncang yang melihat kejadian tersebut mencoba untuklah menyerang ke arah Tian Yuan. Sayangnya dia juga tidaklah berdaya. Sebelum Nona Yuncang dibuat pingsan, dia memberitahu kalau dirinya ini telah diperintahkan oleh tuannya untuklah melenyapkan mereka berempat. Setelah berhasil untuklah menyingkirkan mereka berempat, Raja Dewa Tian Yuan kembali mengambil perahu daunnya. Yang ternyata guys, untuk perahu daunnya ini hanya bisa menampung satu orang saja. Jadi selama ini mereka memang sudah terkena jebakannya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya di hari-hari tertentu ya guys. Karena untuk Legend of Sword Domain ini kadang-kadang Mimin kagak bisa ngegarapnya. Jadi ya tergantung untuk harinya, apakah Mimin bisa untuk ngegarapnya atau tidak. Kalau kata kalian, yang penting upload dan jangan sampai tertinggal beberapa episode. Itulah yang membuat Mimin menjadi begitu bersemangat. Dan itu termasuk sebuah kritikan dan juga sebuah motivasi untuklah Mimin. Dan ada kabar baru ataupun kabar baik untuk kalian nantinya. Kalau di bulan Oktober di pertengahan sampai bulan November berakhir, itu ada tonggak baru yang akanlah tayang. Dan juga kabarnya untuk network dari Ichi, kalau The Great Rule sudah lolos dari pengarsipan dan juga untuk bannernya sudahlah keluar. Bisa dipastikan untuk The Great Rule ataupun Muchen akanlah tayang di tahun ini. Kemungkinan besarnya November ataupun Desember. Dan juga untuk Yunce ataupun Against the God itu akanlah tayang juga guys. Karena bannernya sudahlah diperlihatkan. Kemungkinan besarnya setelah Sun Wu Tianjun selesai, maka barulah Against the God. Tetapi itu masihlah belum bisa dipastikan. Mungkin saja tahun 2025 barulah akan ditayangkan ya guys. Dan itu adalah info terbarunya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.